Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang cara setting bobot ayam. Jadi ketika siapan kita mau setting bobot, terutama itu untuk persiapan main di laga kontes. Walaupun dulu pernah saya sampaikan, saya buatkan konten juga pernah untuk meningkatkan dan juga menurunkan bobot ayam. Cuma tidak ada salahnya saya buatkan lagi. Mungkin yang dulu belum ditonton, saya buatkan lagi. Karena pada intinya channel ini memang saya persembahkan buat sahabat Zobi untuk bisa berbagi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa diterapkan dalam dunia peternakan maupun dunia rawatan ayam hobi gitu ya. Jadi yang pertama kita bahas masalah meningkatkan berat badan ya kawan-kawan. Meningkatkan berat badan sebenarnya meningkatkan maupun menurunkan itu tidak terlalu sulit kawan-kawan. Cuma karena kita berbicara soal ayam hobi, ini orientasinya bukan hanya sebatas naik dan juga sebatas turun beratnya, tapi juga harus dengan diikuti performa yang tetap bagus. Bobotnya naik tapi performanya nggak bagus kan percuma gitu ya. Nah, ini untuk meningkatkan berat badan tentunya satu orientasinya adalah perubahan di pola makan. Harus ada tambahan ekstra pakan ya. Kalau cuma beras merah dan jagung mungkin akan lebih stabil untuk bobotnya. Itu kalau memang tidak mau diganti pakannya atau tidak dirubah, itu orientasinya harus ditambahkan porsinya. Nah, logikanya seperti itu, masuk akal ya kawan-kawan. Cuma kadang ayam itu kalau sudah terbiasa misalkan makan 1 on atau 1,1 atau 1,2, nanti ditingkatkan jadi 1,5 ons, biasanya juga tetap nggak habis karena ayam itu kebiasaan seperti itu kawan-kawan. Jadi udah kebiasaan makannya segitu ya segitu gitu. Itu udah ada takerannya di temboloknya, di telihnya ini. Nah itu orientasinya tetap harus kita tambahkan yang proteinnya lebih tinggi, nutrisinya lebih bagus. Kita bisa tambahkan 594. Itu pasti cepat naiknya kawan-kawan. Jadi tambahkan mungkin 25% saja, jangan terlalu banyak-banyak. Jadi ibarat kata pemberian biasanya 1 ons atau 100 gram, berikan tetap 75 gramnya jagung dan beras merah dan 25 gramnya 594. Itu naiknya tidak terlalu signifikan tapi juga akan terlihat gitu ya, nggak cepat banget, tidak terlalu cepat kalau cuma ditambah 25% 594. Cuma kalau kawan-kawan untuk meningkatkan bobot dari kondisi ayam yang kurus atau yang kondisinya ekstrim kurang nenel gitu ya, itu yang paling cepat yang kita praktekkan adalah menggunakan spet telur. Jadi telur kuningnya putihnya campur aja nggak masalah, tambah madu sedikit, tambah tonikum untuk vitaminnya, kita kocok, sepetkan. Itu kalau untuk satu ayam itu setengah butir telur saja per hari, itu selama 3 hari gitu bobotnya udah langsung naik teman-teman. Tapi kalau 1 butir per hari itu kegemukan nanti. Kalau telur ayam ya. Kalau mau pakai telur puyuh juga bisa. Itu sehari 1 itu sudah sangat cepat sekali ayam itu naik bobotnya kawan-kawan gitu. Cuma jangan terlalu diforsir, jangan terlalu banyak. Nanti ketika ayam Anda bobotnya naik, diabar, mukul jatuh. Jadi tidak kondisi untuk performanya. Jadi tetap harus bertahap ya. Spet telur pun seperti itu, harus sedikit-sedikit, paling 30 ml per hari itu udah cukup. Jadi pakai sepetan 30 ml itu, 1 sepetan sudah cukup. Itu nggak sampai 1 minggu itu bisa udah tercapai nanti bobot maksimalnya. Jadi bobot dimana kita kehendaki dengan performa terbaik ayam tersebut gitu.
Terus kalau untuk mengurangi bobot bagaimana Mas? Nah, ini tentunya kalau menambah bobot ditambah porsi makannya, itu kalau mengurangi bobot ya dikurangi porsi makannya. Seperti itu aja intinya ya. Itu udah settingan paling gampang seperti itu. Biasanya dikasih makan 100 gram atau 1 ons, dikurangi sedikit saja, jadi 80 gram gitu. Jadi kurangi 20 on. Itu akan berkurang sedikit-sedikit bobotnya, jadi tidak terlalu signifikan. Apalagi ketika kita ngejar bobot di waktu yang sudah mepet untuk acara kontes, jangan langsung diturunkan secara drastis. Mungkin bobotnya bisa tercapai, tapi performa ayam Anda akan menurun yang sangat tidak layak. Istilahnya tidak ada tenaganya, pukulannya lemah, nggak ada keras-kerasnya, tidak merusak. Jadi percuma, nanti ditonton juga kurang marem gitu ya. Jadi ngurangi bobot itu harus jauh-jauh hari sebelum hari H kita mainkan. Jadi bertahap sedikit, ya itu akan fisik ayam akan beradaptasi dulu. Jadi tidak langsung signifikan jelek turunkan setengah kilo misalkan. Wah, itu nanti hilang tenaganya, hilang powernya nanti. Seperti itu. Itu yang satu, kurangi porsi makannya. Yang kedua, ubah porsi makannya, jadi kurangi kadar proteinnya. Jadi beras merah sama jagung, tambahi jagungnya, kurangi beras merahnya, seperti itu. Jangan biasanya pakai 594, jangan kasih 594, seperti itu. Jadi dikurangi porsi makannya. Yang paling gampang ya itu. Jadi porsi makan dikurangi itu pasti. Cuma ini catatannya, selama kita menambah atau mengurangi berat badan ayam, kita harus orientasikan ayam itu tetap di latihan fisik. Mandi jemurnya tetap, umbarannya stabil, seperti itu. Jadi ketika ayam itu berubah bobotnya, itu kondisi fisiknya tetap fit. Jadi kondisi fisiknya tetap bagus, staminanya tetap bagus. Nanti ketika hari H kita main, tetap ada tenaganya, nafasnya juga bagus, langkahnya juga bagus. Jangan sampai seperti yang tadi pernah saya sampaikan, bobotnya tercapai sesuai harapan, cuma tenaganya ngempos. Percuma kita mainkan ayam dengan kondisi seperti itu. Jadi tidak ada bobot pukulannya, tidak ada powernya, kadang langkahnya juga jadi lambat. Walaupun bobotnya masuk, tapi kalau seperti itu kan potensi kemenangan kita semakin kecil gitu ya kawan-kawan. Jadi harus berproses dalam menaikkan atau menurunkan bobot ayam. Tidak bisa didadak, tidak bisa mepet-mepet waktunya, harus jauh-jauh hari dipersiapkan, harus jauh-jauh hari di settingnya. Dikurangi ya sedikit-sedikit, mau ditambah ya sedikit-sedikit, seperti itu. Insya Allah dengan demikian akan tertata ya dalam tubuh ayam itu. Proteinnya juga akan tertata di otot dadanya, otot kakinya itu tertata. Jadi tidak langsung turun drastis atau naik drastis. Karena yang terlalu cepat, turun terlalu cepat atau naik terlalu cepat, itu akan berdampak stres pada psikis ayamnya dan juga rusak pada fisik ayamnya. Ayam itu gampang banget stres kawan-kawan, dikasih makanan yang berbeda porsinya, takarannya berbeda, komposisinya berbeda, itu gampang banget stres. Dan ayam itu ketika stres, nanti perubahan di mentalnya, di staminanya, di tenaganya kelihatan banget. Jadi sekali lagi saya sampaikan, untuk merubah bobot ayam untuk dinaikkan atau diturunkan harus bertahap, sedikit demi sedikit, tidak boleh didadak atau di instan gitu ya. Tidak boleh langsung jelek, langsung turun, langsung naik, seperti itu nggak bisa. Oke, semoga tips yang singkat ini bermanfaat bagi sahabat hobi dimanapun Anda berada. Metode untuk menaikkan, meningkatkan atau menurunkan bobot pada ayam yang disiapkan untuk main di arena kontes. Terima kasih, salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.